Masalah kesehatan mental memang tidak bisa dianggap remeh. Mungkin Anda merasa sedih, cemas, atau merasa tertekan dalam beberapa waktu terakhir. Atau bisa jadi sudah mulai kesulitan untuk tidur, malas atau enggan melakukan aktivitas, atau bisa jadi sudah tidak tertarik untuk bergaul, berbicara dengan orang lain. Bahkan sudah berpikiran bahwa ada seseorang yang ingin mencelakai atau tidak menyukai. Atau bisa jadi sudah ada berpikir bahwa sepertinya orang lain di sekitarnya selalu membicarakannya. Nah, tentu ketika kondisi tersebut dialami, Anda mestinya mulai berpikir, jangan-jangan ada masalah kesehatan mental yang dialami. Ya, walaupun belum berat, tetapi apapun kondisinya ketika beberapa hal tadi dialami, tentu harus diwaspadai, harus diidentifikasi sejak awal dan lakukan sesuatu. Tentu harapannya agar dampak yang dialami tidak merembet kemana-mana. Setiap orang pasti mengalami masalah. Cuma yang menjadi perbedaan adalah bisa jadi seseorang mengalami masalah lebih dari satu. Memang masalah itu tidak terlalu berat, tetapi banyaknya masalah dan dekatnya jarak antara masalah satu dengan masalah yang lain. Ditambah lagi ketidakmampuan Anda menyesuaikan diri terhadap masalah tersebut, sehingga tentu mengalami yang namanya krisis. Nah, tentu mempunyai respon yang bisa jadi tidak menguntungkan, baik di pikiran, perasaan, dan pada akhirnya pasti berdampak kepada perilaku. Atau bisa jadi Anda hanya mengalami satu masalah saja, tapi masalah itu berat sekali dan tidak pernah diperkirakan sebelumnya. Misalnya kehilangan orang yang disayangi dan dicintai, atau tiba-tiba kehilangan pekerjaan, pendapatan. Padahal itulah sumber mata pencarian untuk biaya hidup, tetapi tiba-tiba hilang. Nah, walaupun satu masalah, dampaknya bisa menjadi luar biasa. Apapun itu, mau banyaknya masalah, hanya satu masalah tetap harus dihadapi. Permasalahannya tidak setiap orang mampu menghadapinya dan membutuhkan orang lain. Beberapa di antaranya bahkan tidak mengenali adanya masalah. Bagaimana mau menemui orang lain untuk meminta bantuan, sementara mengenal adanya masalah aja belum. Nah, ini bisa terjadi pada beberapa kasus orang dengan gangguan jiwa. Mengapa orang bisa jatuh di dalam masalah kesehatan mental seperti gangguan jiwa, dan mengapa menjadi sangat sulit untuk sembuh? Sangat sulit diupayakan pengobatan walaupun jelas-jelas pengobatan sudah ada. Ya, ini permasalahan dari orang yang memiliki masalah. Maka dari itu perlu adanya upaya untuk mendeteksi adanya masalah kesehatan mental atau gangguan jiwa.
Dan berikutnya adalah bagaimana pola untuk mengatasinya. Ya, walaupun pada awal-awal mengatasi masalah membutuhkan proaktif dari orang sekitar, orang terdekat, dari keluarga. Tentu penting untuk keberlanjutan penanganan masalah tersebut harus dikenalkan. Nah, ada 3 tahap untuk menjaga kesehatan mental kita jauh lebih baik. 1. Menerima. Mungkin banyak orang takut menerima kenyataan bahwa mereka mengalami gangguan kesehatan mental atau jiwa. Mereka khawatir dianggap seperti orang gila atau mengalami ketidakstabilan emosi. Tentu penerimaan ini penting supaya Anda lancar menempuh tahap berikutnya, sebab setiap adanya penyangkalan akan membuat Anda kembali ke titik nol atau posisi terendah dalam kondisi tertekan. Jika Anda belum bisa menerima dengan cara sendiri, mintalah bantuan dari ahli, bisa psikiater, psikolog, atau perawat spesialis keperawatan jiwa. Tentu proses menerima memang tidak mudah, tetapi harus dilakukan karena kondisi belum bisa menerima kenyataan atau masalah yang dialami. Entah itu penyakit, entah itu masalah dengan pasangan, entah masalah keuangan, entah masalah dalam pekerjaan, sama. Semua harus disadari bahwa masalah itu ada. Dan masalah itu harus diatasi. Karena kalau tidak diatasi, bisa saja berdampak buruk bagi dirinya maupun orang lain. Yang kedua, bicarakan. Sampaikan apa yang kamu alami, yang Anda alami kepada orang yang Anda percaya, atau minta bantuan konselor. Terhubung dengan orang yang tepat akan membantumu mengatasi masalah kesehatan mental atau jiwa Anda. Ketika kamu merasa nyaman dengan orang tersebut, ekspresikan dan lepaskan semuanya. Tentu beban pikiran, beban perasaan Anda akan berkurang. Berusaha untuk rileks dan jangan menyiksa diri dengan memendam segala kekecewaan, kemarahan, dan rasa malu, serta semua tekanan. Ketika Anda merasa ada masalah dan masalah itu sangat membuat Anda tidak nyaman, maka berusahalah mencari orang lain, tentu yang kamu percaya, yang Anda percaya. Minta waktu untuk bercerita, minta waktu untuk mereka mendengarkan, ekspresikan semua kekesalan, kemarahan, pikiran yang mengganggu Anda. Paling enggak akan mengurangi beban pikiran Anda. Syukur-syukur ada solusi yang ditawarkan atau penyelesaian yang ditawarkan oleh orang yang kita mintai tolong. Ya, makanya selain mungkin curhat ke teman, saudara, alangkah lebih baiknya juga curhat kepada tenaga ahlinya, bisa psikiater, psikolog, atau perawat spesialis keperawatan jiwa, sehingga ada solusi yang ditawarkan. Yang ketiga, bersyukur. Orang yang mengalami masalah kesehatan mental atau jiwa cenderung melihat sisi negatif kehidupan. Sudut pandang ini menempatkan mereka dalam keadaan yang menyedihkan. Untuk mengalihkannya, mulailah bersyukur atas semua yang Anda dapatkan dalam hidup. Buang pikiran negatif dan tetap percaya diri. Yakin kuat dalam menghadapi kondisi apapun. Tentu bersyukur ini tidak hanya dalam upaya pasrah, tapi berusaha untuk tetap kuat, tetap optimis. Selalu berdoa, diberi kekuatan, diberi kesabaran, diberi solusi. Karena yakinlah bahwa semua masalah yang Anda alami, semua cobaan yang Anda alami itu datangnya dari mana? Tentu dari Allah.
Dan Allah itu tahu bahwa memberikan penyakit, masalah, atau cobaan tidak akan melebihi batas kemampuan umatnya. Artinya Anda dianggap mampu, tinggal mau berusaha atau tidak. Sehingga carilah cara atau jalan keluar untuk menyelesaikan masalah Anda. Silahkan mencoba,